Good morning, students. Good morning, Miss. Our name is Moni. I'm Miss. How are you, Miss? I'm very well, thank you. Oke, kita hari ini akan belajar seperti biasa. Siapa yang buat doa? Silakan yang pikir kami pray. Let our pray and our sing. Come on. Ale, yes. Kami pray, Ale. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for our blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. And bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Stand up! Watermelon, watermelon, 1, 2, 3, go! Watermelon, watermelon, banana, banana, papaya, 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 avocado juice, avocado juice. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk semangat! Semangat! Salam literasi. Ayo membaca. Kebiasaan, Pak. 7 kebiasaan. That's it. Ayo kita lakukan 1, 2, 3, ya. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan tanah Indonesia agar menjadi hebat. Pertama bangun pagi, kedua beribadah, yang ketiga rajin berolahraga, keempat makan sehat, yang kelima adalah gemar untuk belanja, keenam bermasyarakat, ketujuh tidur cepat. Ingat, ingat, ayo kita lakukan. Oke, thank you, Ale. Attention! Salute to our teacher! Good morning, Miss Novi. Oke, good morning. Sit down. Oke, sambil dengarkan namanya akan list absen. Oke. Adela, Present, Miss. Alejandra, Present, Miss. Ardia, Present, Miss. Lestin, Present, Miss. Gracia, Present, Miss. Isan, Present, Miss. Jonan, Present, Miss. Lukas, Present, Miss. Nevi, Present, Miss. Sofia, Present, Miss. Fania. Fania kenapa ketua? Tidak ada, Miss. Dia sakit? Izin. Oh, izin. Timothy. Present, Miss. Oke, berarti cuma satu yang izin ya. Berarti kita Fania kita doakan dia izin ya. Berarti dia lagi ada urusan. Oke, nah bagaimana hari ini? Siap untuk kita belajar? Oke, baik. Hari ini Miss Novi akan mempelajari, akan mengajarkan kepada kalian mengenai coding atau kecerdasan artifisial, sering disebut dengan AI. Pernah dengar kata AI? Ketika mendengar AI, apa yang terpintas di pikiranmu? Siapa yang bisa? Ketika mendengar kata AI, itu kecerdasan artifisial, artinya kecerdasan buatan. Apa kira-kira yang terpintas di pikiranmu ketika Miss Novi bilang itu? Sistem yang dapat menjawab segala pertanyaan dari kita. Boleh, bagus. Sistem yang bisa menjawab pertanyaan dari yang kita butuhkan atau pertanyaan apapun mungkin bisa dijawab dengan AI. Ada lagi? Apa kira-kira? Robot-robot Miss, boleh aja. Termasuk juga AI, iya kan? Apalagi?
Kira-kira kecerdasan buatan, kira-kira itu apa? Teknologi canggih. Apa nak? Teknologi canggih. Oh, teknologi canggih. Iya, benar. Nah, hari ini Miss Novi akan ajarkan kalian mengenai coding. Ini untuk apa, Miss? Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengenal apa itu coding atau AI, kecerdasan artifisial. Dan siswa dapat menerapkan berpikir coding atau berpikir komputerisme. Oke? Nah, kita akan mengajari yang namanya coding. Di dalam berpikir coding, kita ada 4 sistem atau berpikir komputerisme. Itu ada 4 prinsip yang harus kamu ingat. Prinsip yang pertama adalah dekomposisi. Pernah dengar kata dekomposisi? Oke, kita akan belajar coding atau sering dibilang orang kecerdasan artifisial atau AI. Ada 4 prinsip yang harus kita ingat. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi. Apa ini dekomposisi, Miss? Ini adalah prinsip membagi masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Misalnya, kamu disuruh Miss Mary untuk mengerjakan suatu soal. Bagaimana? Itu kan soal itu contohnya ada 10 soal. Bagaimana kamu memecahkan soal ini biar gampang dikerjakan? Disitulah kita berperan sebagai dekomposisi. Kita pecahkan, misalnya pertama kita kerjakan dulu soal yang paling gampang. Mungkin kamu mengerjakan matematika yang suka matematika. Nah, yang suka IPAS boleh kerjakan IPAS duluan. Atau lebih gampangnya, seandainya kamu dipilih menjadi ketua kelas, kamu dipimpin untuk memimpin 17 Agustus kemarin. Kira-kira apa tindakan yang kamu lakukan sebagai ketua? Mungkin akan memilih sekretaris, bendahara atau panitia dalam 17 Agustus, kan gitu. Jadi masalah yang kompleks kamu bagi menjadi kecil-kecil. Itu adalah prinsip yang pertama. Bisa? Lanjut, yang kedua adalah kita masuk pengenalan pola. Ini prinsip yang kedua, pengenalan pola. Prinsip yang kedua ini, kalian akan mencari kesamaan dari bagian-bagian kecil yang tadi sudah kalian pecahkan. Misalnya perempuan siapa di sini yang pernah menjemur baju? Pernah menjemur pakaian? Nah, bagaimana Miss berpikir dengan menggunakan pengenalan pola? Ketika kamu menjemur pakaian, kamu bisa mencari kesamaan. Misalnya pakaian apa? Pakaian orang tua, ayah. Nanti kamu bikin dalam satu jemuran pertama. Baru pakaian ibu, pakaian adik, atau pakaian yang harus dibagi-bagi. Jadi polanya harus teratur. Oke? Nanti kita akan kasih contoh pola dalam permainan game. Lanjut, yang ketiga polanya adalah abstraksi. Pernah dengar kata abstraksi? Apa itu? Abstraksi. Membedakan hal yang penting dengan hal yang tidak penting. Membedakan hal yang penting dengan tidak penting. Boleh ada lagi? Oke, good. Terima kasih, San. Boleh. Atau kita fokus pada hal-hal yang penting saja. Yang nggak penting kita sisihkan dulu. Misalnya tadi seperti menjemur kain. Kita nggak mesti harus misalnya bagaimana kain ini nanti kita letakkan di jemuran pertama atau jemuran kedua. Kan itu kan nggak penting. Yang pasti kita temani dia polanya. Misalnya pola pakaian ayah, kamu itu aja. Pola pakaian kedua untuk ibu, yang ketiga untuk adik, yang keempat untukku. Itu pola. Jadi nggak malah mesti seperti ayah nomor 1 lah, nggak mesti. Jadi hal-hal yang tidak penting kita tinggalkan. Hanya hal-hal pentinglah yang harus kita fokuskan. Itulah untuk prinsip yang ketiga, abstraksi. Fokus pada hal yang penting. Misalnya tadi kamu jadi ketua dalam 17-an, fokuslah pada tugasmu. Nggak perlu misalnya kau laki-laki pakai baju apa ya, perempuan pakai baju apa ya 17-an. Itu kan tidak terlalu penting. Yang penting kelas 1 apa permainannya, kelas 2 apa acaranya untuk memeriahkan 17 tadi. Nah, itulah dia. Jadi fokus pada hal-hal yang penting. Paham? Lanjut, pola yang keempat adalah algoritma. Pernah dengar kata algoritma? Mungkin sering ini. Apalagi yang main TikTok, ya kan? Main Facebook. Apa itu algoritma? Ada yang bisa kira-kira apa itu algoritma ya?
Langkah-langkah, boleh. Langkah-langkah juga, Jonan? Gretchen? Ada apa nak? Langkah-langkah juga. Iya, benar. Algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Misalnya dari kamu menjadi ketua 17-an. Langkah-langkah apa yang bisa kau lakukan agar 17 di sekolahmu menjadi meriah? Nah, susunlah langkah-langkahnya, algoritma. Kalau ketika kamu main Facebook atau TikTok, algoritma ketika kamu sering menonton film-film kartun misalnya Doraemon, nanti besoknya kamu buka lagi TikTok atau Facebook ini atau YouTube, yang muncul pasti semua film Doraemon. Iya kan? Padahal nggak begitu. Kenapa bisa begitu, Miss? Kan belum ku tekannya Doraemon, tapi muncul dia Doraemon semua film-filmnya, Miss. Kenapa begitu? Karena algoritma ini yang bekerja. Dia langsung bekerja, handphone ini, sistem di handphone tersimpan, itulah kecerdasan buatan itu. Langsung tersimpan di handphone, bahwa si Awet suka nonton Doraemon. Atau misalnya si Baby, dia suka video orang melukis-lukis. Rupanya hari ini dia suka dengan orang yang menyanyi. Dia mau buka YouTube untuk orang bernyanyi. Tapi ketika dibuka YouTube, yang muncul apa? Orang melukis, ya kan? Karena apa begitu terjadi? Karena algoritmanya sudah terjadi seperti itu, sudah biasa si Mepi melukis. Tiba-tiba dia mau bernyanyi, berarti algoritmanya akan berubah nanti. Begitu si Mepi bikin anak 5 tahun bernyanyi, cara bernyanyi, sering nanti dibuka si Mepi yang tadinya menulis lama-kelamaan akan hilang. Dan nampak lagi dia kan di pencarian, tapi tetap nanti dia muncul tapi sesekali. Lebih sering muncul yang bernyanyi. Nah, itulah algoritma. Jadi sistem itu tersimpan semua sesuai dengan pola yang kamu bikin tadi. Misalnya tadi polanya si Mepi, setiap hari dia mencari orang melukis, cara melukis yang pintar, warna-warna yang bagus, perpaduan warna. Itu selalu cari tiap hari. Bapaknya besoknya dia ada tugas matematika pecahan. Dibuka apa YouTube, yang muncul bukan pecahan kan, tapi algoritma. Oke, itu lagi sah. Ada pertanyaan untuk 4 prinsip dasar berpikir komputasi ini? Sudah bisa? Oke, nah misalkan kasih dulu satu contoh untuk pemecahan ini, berpikir coding dalam suatu permainan. Coba ya. Kira-kira perhatikan, kuncinya adalah keempat prinsip ini: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tapi sebelum itu, Miss mau lihat dulu, kayaknya tegang kali kelas Miss Novi ini. Tepuk 1. Ketinggalan Jonan. Tepuk 5. 3. Loh, sudah pernah kita mainkan di kelas. Tepuk 2. 1. Masih belum fokus. Nggak tahu dia dulunya. Kan sudah pernah, berarti dia belum memahami pola. Oh, sudah kemarin, kalau ada kata tepuk, barulah tepuk. Tentu bisa kasih tahu dulu polanya, baru berpikir dia algoritmanya. Oke, kita cuma harus bisa itu. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. Oke, tepuk tangan. Nah, berarti kalian sudah berpikir komputerisme. Nah, di sini kita akan menulis kode. Oke, sesuai dengan kode. Warna biru itu adalah A, warna orange adalah I. Coba diingat, warna biru A, warna orange I, warna kuning E. Nampak? Warna merah B, warna hijau C, warna ungu L. Di sini bisa akan lihat polanya. Ungu, kuning, hijau, orange menjadi L, E, C, I. Leci. Itu polanya, ingat. Lanjut, merah, biru, hijau, biru. Apa kira-kira? Baca. B, A, C, A. Baca. Paham? Ketiga, saya bisa. Hijau, biru, merah, kuning. Hijau, C, A. Apa? Cabe. Lama, ayo semakin cepat. Merah, biru, ungu, orange. Bali, good. Merah, kuning, ungu, orange. Beli. Apa? Beli. Dapatnya? Lanjut. Ungu, biru, hijau, orange. Laci.
ya, berpikir berbasiskan komputer. Jadi banyak data-data yang kita buat sehingga kita bisa mengolah informasi hal-hal yang penting saja kita ingat warnanya saja. Nggak usah malah itu lingkaran nggak bisa atau bagaimana, nggak usah. Kan itu ada nama petunjuknya. Paham? Bisa? Oke, misalkan bagi kamu menjadi 3 kelompok. Ini adalah kita bermain untuk mencari rute perjalanan, bermain labirin. Ingat ini di komposisinya Miss sudah kasih inputnya. Kalian coba kelompok siapa yang duluan mencari tantangan ini. Ayo, silakan ditarik garisnya. Ayo, silakan. Kira-kira kemanakah dia? Ayo, kemanakah dia? Yo, dari mana jalan yang harus dilalui dalam labirinnya? Harus lihat polanya. Jika ada hambatan maka itu bukan jalan yang harus dilalui. Oke, kelompok Gracia finish. Apa dia ada? Finish, oke. Oke, sudah? Nah, bagaimana coba kelompok 2? Jelaskan dulu bagaimana? Susah? Tidak? Kamu? Kelompok Ale tidak? Kelompok apa? Gracia? Tidak ya, gampang ya. Oke, boleh dikumpulkan semua LKPD-nya. Nanti Miss akan suruh kalian presentasikan untuk LKPD yang berikutnya ya. Boleh? Ini adalah contoh permainan dalam komputerisasi. Jadi kalian mungkin minggu depan kita akan langsung ke lab, kita bermain secara nanti dia ada yang bergerak-bergerak. Oke? Kalau misalnya nanti bersahabat sama kita akan main ke lab. Oke? Bisa langsung Pak, bebas 5? Bisa. Oke. Nah, itu adalah berpikir komputerisasi atau berpikir secara menggunakan AI. Sekarang misalnya kita buat kesimpulannya. Kenapa kita harus belajar coding? Iya, bisa berpikir kritis. Kalian adalah generasi yang akan nanti ketika dewasa kan akan ada di dalam industri yang keempat atau yang kelima. Itu artinya kalian harus semua pekerjaan di dunia ini harus menggunakan AI. Nggak lagi harus manual mengerjakan segala sesuatunya. Jadi mau tidak mau kan harus bisa menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, itulah makanya harus kita pelajari dari sekarang. Ya, jadi nanti di sini Miss Nopi ada tugas sama seperti tadi. Ini ada pola warna-warni. Nanti ikuti. Jika dia warna 3, berarti kawannya warna biru. Ya kan, nomor 3 warna biru, nomor 1 warna ungu. Nanti ini Miss kirim di grup. Silakan dikerjakan di rumah. Oke, nanti kirim sama Miss Nopi melalui WA. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak, Nek. Paham? Oke, itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan bukunya ditutup. Kita mau pulang, let's sing together, okay? Save all your book and your pen and your ruler, everything because you want to go. Come on. Bagaimana?